adalah produk lah. Produknya Anda itu dimulai saat dibutuhkan oleh customer. Jadi kalau customer butuh, buatlah produk itu. Tapi kalau customer sudah mulai nggak mau, ganti produknya. Ya, jangan memaksa produk yang sama, begitu ya. Kita misalnya kita cari contoh. Pastel makcik misalnya. Apakah pastel makcik yang dijual hanya pastel? Gimana? Oke. Enggak, banyak sekali yang dijual di sana. Apa yang terjadi? Rupanya para konsumennya pastel makcik, selain minta pastel makcik, dia juga minta yang lain. Dan mungkin juga kalau misalnya kita datang, kita survei ke sana, bisa jadi produk yang paling laku bukan pastelnya, tapi bisa jadi produk yang lain. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi Anda jangan pernah memaksakan satu produk yang sudah mulai tidak diinginkan oleh pelanggan, Anda paksakan diri, tapi Anda sudah bisa menciptakan produk yang baru. Jadi business begin with customer and end with customer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisnis ini adalah pertukaran nilai. Ya, pertukaran di sini maksudnya adalah kita kadang mengatakan, kok produk begitu aja mahal banget ya? Kok produk itu aja murah banget ya? Oke, saya akan berikan contoh. Mungkin Anda pernah dengar satu produk, jam misalnya. Oh, jam yang Rolex misalnya. Kenapa Rolex bisa semahal itu? Oke, saya bisa cari contoh yang lain yang ada di kita adalah pertarungan antara Daihatsu dan Toyota. Anda mungkin pernah dengar namanya Toyota Avanza sama Toyota Xenia. Oke, kalau kita tahu dibuat di pabrik yang sama, dengan konstruksi mesin yang sama, dengan model yang sama, tapi kenapa harganya Toyota lebih mahal? Oke, itu yang terjadi karena value. Oke, paham maksudnya ya? Jadi bisnis adalah pertukaran nilai di sini. Jadi kalau saya puas, saya bisa membayar lebih. Saya akan membayar lebih. Tapi kalau orang nggak puas, jangankan membayar lebih, membayar dengan harga yang sama saja nggak mau. Nah, pastikan produk yang kita buat diinginkan. Pada saat itu diinginkan, yakin kalau pelanggan Anda akan mau membayar seperti yang Anda inginkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita harus, think big, start small, kemudian move fast. Ya, maksudnya begini, kita memulai bisnis, mulailah dari yang kecil. Kenapa sih harus dari yang kecil? Kita membangun mulai dari kecil, tujuannya agar kita bisa melayani dan menyenangkan customer kita. Kalau bisnisnya kita masih kecil, customernya kita fokus dan terbatas, saya yakin kalau customernya kita akan puas dengan pelayanan kita. Oke, saat ingin kita membesarkan diri, yakinlah bahwa kita juga harus siap melayani customer yang besar. Kita harus punya namanya noble purpose. Tadi mungkin Pak Indra sudah singgung di awal di design thinking, kita harus tahu mimpi besarnya kita apa. Jadi kalau Anda mulai berbisnis, bermimpilah yang besar. Oke, saya kasih contoh teman-teman. Mungkin di sekitar Anda ada yang jualan pulsa di sekitar rumah Anda ya. Ya mungkin dekat rumah Anda, belakang rumah Anda begitu ya, ada yang jualan pulsa atau teman Anda. Oke, saya akan kasih contoh sekarang adalah ibu-ibu. Oke. Ibu-ibu ini jualan pulsa. Saat coba saya tanyakan, coba mungkin kalau Anda coba menanyakan, coba tanya, Ibu, kenapa jualan pulsa gitu? Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah gini, ya lumayan mas buat tambah-tambahan beli susu begitu. Nah itu yang terjadi. Berarti mimpi besarnya adalah jualan pulsa buat tambah-tambah untuk beli susu. Kira-kira kalau mimpi besarnya itu kemudian dimulai jualan pulsa, yang tercapai apa? Yang tercapai adalah untuk beli susu. Betul ya? Begitulah teman-teman. Oke, saya kasih contoh yang lain. Misalnya salah satu peserta yang ada di sini, saya mungkin sebut ada Enidia di sini. Ada salah satu Enidia. Misalnya Enidia ngomong begini. Saya tanya, Mbak Eni, kenapa Anda jualan pulsa? Kemudian si Mbak Eninya bilang gini, Pak, saya ini
memulai jualan pulsa, Pak. Tapi ke depan, Pak, mimpi saya akan menjadi distributornya Oppo, Pak. Oke, tahu Oppo ya? Handphone Oppo. Saya akan jadi distributornya Oppo. Kok kamu mulainya dari jualan pulsa? Iya, Pak. Jadi awal-awal, Pak, nanti saya akan jualan pulsa. Nah, saat mulai jualan pulsa ini, saya mulai perkenalkan diri. Dan saya akan merelakan untuk membuat satu tempat. Kebetulan rumah saya di pinggir jalan, Pak. Jadi saya akan bikin counter kecil-kecilan. Ya, saya akan beli etalase bekas mungkin, Pak, yang murah saja. Kemudian di situ saya akan buat iklan. Iklannya apa? Iklannya adalah bagi Anda yang bisa servis handphone dan tidak punya tempat, silahkan gunakan tempat saya. Oke, kebayang ya? Kebayang. Jadi dia membuka lowongan bagi orang yang yang bisa servis handphone, tapi tidak bisa atau tidak punya tempat, silahkan di tempat saya. Jadi dia sediakan tempat untuk bisa servis handphone. Akhirnya adalah satu orang yang masuk, temennya. Oke, saya mau. Akhirnya disitulah. Oke, di situ berarti dia tadi bayar apa enggak? Enggak. Kenapa enggak bayar? Ya kan, kalau mau silakan di sini. Anda nggak harus sewa. Oke, bahasanya kita. Jadi tinggal di situ. Akhirnya dia membuka lowongan dan dia buat satu iklan. Terima servis handphone. Padahal pertama dia hanya jualan pulsa, tapi di situ tambahin terima servis handphone. Di etalasenya ditambahin apa? Deretan pulsa. Ada pulsa, ada deretan apalagi nomor perdana, jualan pulsa di situ dan terima servis handphone. Besok lama-lama ada orang yang servis, betul nggak? Betul, ada orang yang servis. Ada yang handphonenya bener-bener nggak bisa diservis, akhirnya ditinggal, ya sudah, akhirnya dipajang. Jadilah pajangan di situ. Akhirnya ada orang yang nitip jualan handphone, ini handphone saya tolong jualin dong gitu. Akhirnya bisa dijual. Oke, itu yang terjadi. Jadi jualan handphone yang tadinya jualan pulsa jadi nambah jualan handphone bekas. Oke, akhirnya main-main dia modal lah, belilah Roxy, beli handphone bekas. Beli handphone baru tapi yang murah, yang harga 100-200 ribu, ada nggak? Ada ya, 300 ribu atau 500 ribu. Beli dia beberapa, ditaruhlah di etalase jualan handphone. Oke, sudah mulai jualan handphone sekarang. Yang tadinya jualan pulsa. Anda bisa bayangkan itu. Akhirnya, karena sudah mulai orang tahu, oh di sana jualan handphone, di sana bisa servis handphone. Ternyata servis handphonenya meningkat. Ada banyak yang servis, akhirnya kewalahan si tukang servisnya. Kalau sudah kewalahan, apa yang terjadi? Oke, kamu ada teman nggak yang mau lagi di sini? Kalau misalnya mau, bolehlah di sini, kita kan banyak, kan nggak bisa kamu layanin sendiri, begitulah kira-kira. Akhirnya temennya si dia yang servis ngajakin temennya, akhirnya bisa ada 2 orang yang di situ. Akhirnya di situ bagi hasil bagaimana dihitung lah, bertiga mulai jalan. Kemudian mulai iseng lah. Pada saat main-main ke Roxy ada mimpinya kita masih ingat apa? Menjadi distributor Oppo. Pada saat mimpinya kita menjadi distributor Oppo, akhirnya yang terjadi, oke, di sana ada leaflet Oppo. Ada leaflet Oppo ya. Tahu leaflet? Ya, Oppo. Akhirnya dibawa. Pas dibawa ditempel-tempelin lah di tempatnya dia, ada tempelan Oppo. Banyak tempelan Oppo, ada satu tempelan banyak, kemudian di belakang banyak tempelan-tempelan Oppo. Oke, pada saat itu sudah mulai jalan, tiba-tiba entah gimana ceritanya, coba aja kalau Anda mau mulai, ada itu nanti orang yang lewat, yang biasa ngirim handphone. Tiba-tiba ada distributor yang nawarin, oke, jualin handphone saya. Oke, nanti bayarnya belakangan saja. Nah, Anda bisa teruskan cerita itu, yang akhirnya apa? Mimpinya dia akan tercapai. Kalau toh tidak tercapai, kalau targetnya 10, kalau kita punya mimpi targetnya 10, minimal 8 akan diperoleh. Ya. Begitu cara berpikirnya. Gitu ya, teman-teman, mungkin bisa dapat ya yang saya sampaikan. Jadi kalau Anda memulai bisnis, mulai dari yang kecil, kemudian harus bergerak cepat. Tapi yang pertama, Anda harus punya mimpi besar. Ya, mimpi besarnya harus punya. Nah, teman-teman yang ada di sini, saya melihatnya ada beberapa, ada Ari, ada Nada, ada Ahmad ya. Saya lihat ada siapa namanya? Wah, Raja Kusuma. Banyak sekali. Silakan Anda punya mimpi yang besar. Jadi kalau sekarang Anda sudah mulai menjalankan bisnis, punya mimpilah yang besar.
Apapun itu bisnis Anda, bermimpilah yang besar. Oke, saya akan lanjut ya. Ya, semoga tidak bosan. Oke, teman-teman, bosan atau gimana? Bisa ditangkap? Boleh lah nulis di sini gimana, teman-teman? Bisa nangkap ya? Oke, ada Lulu, ada Lisa. Oke, bagus sekali. Oke, saya akan lanjutkan. Oke, di sini saya akan geser lagi. Oke, kita lihat nih. Ini adalah essential fit in business. Jadi benar-benar ini pahami ya. Ya, tolong diperhatikan. Ini Anda mungkin bisa skip dulu yang nulis di chat room-nya, Anda stop dulu. Oke, Anda stop dulu, saya akan coba pahami. Ini penting banget. Ini penting banget. Yang pertama, bahwa founder dan bisnisnya harus fit. Pertama, founder dan bisnisnya harus fit. Ingat ya, founder dan bisnisnya harus fit. Maksudnya apa? Saya biasa mancing. Oke, saya punya alat-alat pancing. Saya hobi mancing. Kalau saya bisnis kira-kira apa? Oke, saya bisnisnya apa? Ya, yang tidak jauh-jauh dari pancingan. Ya, tidak jauh-jauh dari pancingan. Mungkin saya akan memulai dari jualan apa yang arahannya kepada pancingan. Karena saya sebagai founder, bisnis saya harus sama di sana. Oke, saya akan kasih contohnya. Saya akan kasih contoh bagaimana kalau kita berdua sekarang. Sekarang saya punya teman. Nah, saya punya teman namanya Wiko. Nah, di sini. Nah, Wiko jualan alat pancing. Nah, saya punya teman namanya Wiko. Ternyata saya biasa mancing. Kemudian Wiko ini suka sama kuliner ternyata. Nah, si Wiko ini akhirnya kita ketemu. Oke, Wiko, kita akan memulai bisnis. Kira-kira kita bisnis apa ya? Oke, akhirnya kita sepakati gimana kalau kita bisnisnya adalah pancingan. Ya, kita jualan atau kita punya toko pancing, kira-kira begitu. Oke, akhirnya karena saya yang punya modal lebih banyak, akhirnya si Wiko ikut. Oke, kita berangkat, kita bisnis pancing. Jalanlah kita mulai bisnis berdua. Ternyata dalam perjalanan, mungkin baru berapa bulan, 6 bulan, 7 bulan, bisnisnya kita turun ya, Pas bisnisnya kita turun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Berantem kita. Saya sama Wiko berantem. Wikonya ngomong begini, wah kamu ini harusnya kita jangan bisnis pancing. Kemarin itu harusnya kita bisnis kuliner, karena saya paham betul kuliner itu apa. Oke teman-teman, itu yang terjadi. Jadi saat saya berbisnis dengan Wiko, ternyata saya dengan Wiko berbeda, bisa berantem. Jadi saya menyarankan, kalau kita berbisnislah bersama orang yang satu hobi dengan Anda. Itu untuk memulai bisnisnya. Satu hobi dengan Anda. Oke ya, pertama ya, ini pertama sekali, satu hobi. Jadi kalau saya suka pancingan, kalau mulai bisnis, berbisnisnya barengan sama orang yang suka pancingan. Begitu. Ini yang pertama. Jadi Anda harus betul-betul ketemu sama orang yang satu keinginan dengan Anda. Itu pertama. Yang kedua adalah problem dan solusinya harus fit. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah yang ada di calon customer kita. Oke, kita lanjutkan sekarang bisnisnya kuliner. Kita ganti kuliner. Jadi saya orang kuliner, sekarang kita berbisnis kuliner. Setelah kita cari tahu, ternyata para pelanggan kita, pelanggan yang sesuai dengan konteks bisnis kita, yang menjadi target market kita, dia mengatakan, saya pengen ada restoran atau restoran yang untuk keluarga yang di sana ada tempat mainan anak-anak. Oke, itu masalah yang dihadapi. Karena itu yang diinginkan oleh pelanggan, kita penuhi, ada mainan anak-anak. Walaupun kita harus clearkan, nanti makanan anak-anak yang seperti apa yang diinginkan. Oke, kira-kira itu. Yang selanjutnya mengenai problem dan solusi. Masalahnya apa? Masalah yang lain adalah saya itu sulit sekali ketemu toko pancing yang dia mau merakitkan pancingan. Tapi saya mau
dengan nomor pancing yang saya inginkan, nah misalnya. Nah itu problem. Nah problem itu yang harus bisa Anda selesaikan dan itu yang ditawarkan kepada Anda. Oke teman-teman, itulah problem dan solution harus fit. Oke teman-teman masih nyimak ya? Masih? Oke, yang selanjutnya. Produk dengan market harus fit. Oke, sekarang kita ada di mana? Saat pandemi sekarang. Kita di pandemi begini, produk apa yang laku? Nah, kita harus melakukan survei, kita harus tanya kepada calon pelanggan kita. Dan pastikan kita tidak memaksakan produk kita. Kita sudah jelas-jelas masa pandemi seperti ini, yang nggak bisa kemana-mana. Kemudian Anda jualan, atau sekarang Anda, bisnisnya Anda adalah I.O. Nah, Anda buat bisnis I.O. Apa yang terjadi kalau Anda buat bisnis I.O? Mati. Karena apa? Marketnya nggak fit. Sekarang nggak ada. Orang kalau punya I.O nggak akan laku sekarang. Betul ya? Betul. Sekarang apa yang besar? Yang besar sekarang adalah ekspedisi, ya, pengiriman yang besar. Atau mungkin makanan-makanan cepat. Nah, itu yang diinginkan saat-saat ini. Dan itu kita bisa cari nanti, ya, sesuai dengan keahlian kita. Oke, ada yang mengatakan jualan masker. Oke, kita barusan mendengar ya, ada di berita ada orang yang memanfaatkan yang akhirnya bermasalah. Nah, itu juga salah satu perhitungan yang kurang tepat. Jadi ternyata hukum alam yang menjadi hakimnya. Oke, saya akan coba lanjutkan. Oke, ini. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana memastikan bahwa produk saya akan diterima oleh calon customer saya? Oke, pertanyaan saya ulang ya. Bagaimana memastikan bahwa produk saya akan diterima oleh calon customer saya? Oke, teman-teman. Ini slide saya terbaca nggak ya, teman-teman Anda di handphone ya? Oke, teman-teman, ini slide saya terbaca nggak tulisan seperti ini di handphone? Oke. Hahaha. Masih jalan nih, ada joki rebahan, joki dan lain-lain. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi teman-teman terbaca ya slide saya ya. Oke, terbaca. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita punya pertanyaan sekarang. Bagaimana memastikan bahwa produk saya akan diterima oleh calon customer saya? Oke, saya akan coba simulasi. Karena simulasinya nggak ada di sini, saya akan ambil salah satu nama di situ. Ada namanya Deanisa. Oke, ada Deanisa. Oke, Deanisa masih monitor ya? Oke. Oke, saya melihat ada Deanisa di sana. Nah, Deanisa kita akan coba nanti kita simulasi. Oke, Deanisa nanti ingat ya, saya akan panggil, kita akan lakukan simulasi. Oke, apa yang harus dipersiapkan? Nah, yang pertama adalah noble purpose. Hal mulia apa yang ingin Anda lakukan dalam membangun bisnis Anda? Oke, saya akan kasih contoh yang agak jauh. Sebenarnya contoh yang bagus adalah Gojek, salah satu contoh yang bagus, tapi saya nggak mencontohkan Gojek. Saya akan memberikan contoh di sini yang ada di Jogja. Oke, teman-teman ada yang pernah ke Jogja? Oke, coba kita ingat-ingat sedikit, teman-teman ada yang pernah ke Jogja? Oke, bagi yang pernah ke Jogja, boleh isi tulisannya di situ, silakan teman-teman yang pernah ke Jogja. Siapa yang pernah? Oke. Kita break dulu ya. Kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan sesi. Oke, teman-teman kita coba lanjut lagi ya. Oke, tadi udah mulai salat. Ada yang baru azan ini. Di mana ini? Oke, ada yang baru azan. Ini pasti di barat ya. Di Evita pasti di jalan. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai lagi. Nggak apa, karena waktunya juga terbatas. Ini sudah udah jam 3:30 ya. 15.23. Oke, saya akan coba selesaikan. Oke, saya akan ulangi. Tadi sudah sampai ke noble purpose ya. Kita akan coba
teruskan. Kalau sudah kita punya noble purpose yang sudah bagus, nanti perlu kita